Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan. Dan di balik kenikmatan itu Allah titipkan ujian-ujian. Sebagaimana Allah berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina hari ini ujian. Dan di balik ujian itu ada kenikmatan-kenikmatan. Walau dalam kasat mata manusia, semua yang bentuknya nikmat itu selalu membahagiakan. Tetapi jangan salah Bapak dan Ibu sekalian. Bukankah kita membaca ayat Al-Quran? Bukankah kita menelaah setiap ayat-ayat yang baru saja kita khatamkan di bulan suci Ramadan? Bukankah kita mengkaji dari satu ayat ke ayat, memaknai dari ayat ke ayat, memaknai dengan maknanya, sehingga kita membaca kisah-kisah Nabi yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dicinta Allah, juga dengan orang-orang yang ditakdirkan disebutkan namanya dalam Al-Quran. Dari laki-laki banyak sekali kisah-kisah para nabi. Yang semuanya Bapak Ibu sekalian, hampir semuanya 99,99% yang disebutkan dalam Al-Quran, semuanya berkaitan dengan orang saleh, orang baik. Lalu kemudian Allah datangkan musuh-musuhnya. Allah ciptakan musuh-musuhnya. Siapa yang menciptakan Fir'aun? Anda tidak boleh menjawab yang lain. Kita harus menjawab bahwa yang menciptakan Fir'aun adalah Allah. Siapa yang menciptakan Abu Lahab? Tidak boleh menjawab yang lain. Kita harus yakin dan dengan keyakinan yang 100% bahwa yang menciptakan musuh Rasulullah bernama Abu Lahab, yang Allah abadikan dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tidak lain hanyalah Allah. Allah ciptakan Musa, tapi Allah hadirkan Fir'aun sebagai ujian bagi Musa. Tetapi di saat yang sama Musa menikmati ujian. Musa menjalani ujian. Di saat yang sama Allah hadirkan Abu Lahab. Tetapi di saat yang sama Rasulullah menikmati ujian. Mungkin dengan ujian-ujian itu mereka semakin dekat dengan Rabbnya. Mereka semakin sadar bahwa dunia ini tempat sementara, saudara sekalian. Tempat di mana orang hidup dan orang mati. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kata Rasulullah, bukankah kalian dari Adam? Dan bukankah Adam kembali ke tanah? Bukankah kalian dari tanah? Dan kalian akan kembali ke tanah? Bukankah sudah banyak orang-orang yang di usia kita mendahului kita? Bukan masalah siapa tua, siapa muda. Baru-baru saja ada seorang artis kelahiran tahun 89, namanya Babe Cita. Seorang yang suka melawak. Saya mengenalnya karena saya dekat dengan Arie Untung dan teman-teman artis hijrah yang lain. Beliau baru saja dipanggil Allah dalam keadaan sakit. Usianya baru 34 tahun. Saudaraku, ini bukan tentang siapa yang panjang umurnya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini bukan tentang siapa yang lebih besar kekayaannya, lebih mewah rumahnya, lebih hebat mobilnya. Bukan, saudara sekalian. Hidup ini tentang perputaran antara menghadapi ujian dan mensyukuri nikmat. Hidup ini tentang perputaran antara mensyukuri nikmat Allah atau menghadapi ujian yang Allah titipkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dan diantara bentuk ujian yang paling berat, saudara sekalian, adalah ujian mensyukuri nikmat itu sendiri. Nabi yang kemudian Allah abadikan kisahnya penuh dengan kenikmatan. Jangan jauh-jauh, saudara sekalian. Kita mengenal Nabi itu dengan semua kekuatan dunia, kekuasaan dunia, dengan semua kenikmatan dunia.
Allah abadikan dalam surah An-Naml Sulaiman. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Allah titipkan kepadanya ilmu yang sangat banyak. Dia mengerti bahasa jin. Dia bisa berbicara dengan hewan terkecil semut, An-Naml. Dia bisa berbicara dengan burung. Dia bisa berbicara dengan semua hewan. Dia bisa memerintahkan angin. Wa arsalna lahu riyah guduwwaha syahr wa rawahuha syahr. Kami izinkan atas izin Allah, kata Allah, bagi Sulaiman dia bisa perintahkan angin kemana saja dia mau. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah, tahukah anda apa ujian bagi nabi yang sangat banyak kenikmatannya seperti Sulaiman? Banyak orang yang tidak mengerti, banyak orang yang tidak faham betapa ujian masing-masing kita kembali kepada diri kita sendiri. Subhanallah, saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara cara Allah menegur Sulaiman, Allah tegur dia dengan dua hewan terkecil. Dua hewan yang dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah ujian baginya. Hewan pertama yang Allah sebutkan, wa tafaqqada at-tayr faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Hewan pertama yang menjadi ujian Sulaiman, yang mana dia semua kenikmatan dia punya, ternyata Allah tegur dia dengan seekor burung yang sangat kecil bernama hudhud. Anda bisa googling setelah ini, tuliskan di Google Anda burung hudhud. Burung ini tidak sembarang negara punya, kecil. Lalu kemudian Allah tegur Sulaiman bahwa dia sebenarnya tidak bisa memiliki semua kenikmatan. Harus Allah uji. Dan di antara ujiannya, saudara sekalian, adalah Allah titipkan lewat hudhud ilmu yang Sulaiman juga tidak tahu. Apa ilmunya? Ilmu itu adalah yang berkaitan erat dengan masih ada satu negeri yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Negeri ini menyembah matahari. Dan ini menjadi teguran yang sangat besar bagi Sulaiman. Bukankah dia bisa memerintahkan angin? Bukankah jangankan ke negeri ini, ke pelosok dunia pun dia bisa utus angin itu? Bukankah dia punya jin yang bisa dia utus kemana saja? Tapi kenapa Allah tutupkan satu negara? Allah tidak buka ilmu dia tentang negara ini. Sehingga kemudian dia merasa malu ketika dia memimpin Palestina. Dia tidak tahu bahwa ada satu negeri dipimpin oleh seorang perempuan yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, bernama Bilqis. Negeri itu tidak lain adalah negeri yang Allah abadikan namanya dalam nama surah, yaitu negeri Saba. Yang kata hudhud, waji'tuka min Saba. Wahai Sulaiman, di hadapan semua pasukan, hudhud mengatakan, dan saya datang dari Saba binabai yaqin, dengan berita besar. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' walaha arsyun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Saya menemukan satu negara sangat mewah, sangat besar, sangat makmur, sangat sejahtera, dipimpin oleh seorang wanita, tetapi mereka semua menyembah matahari. Tertampar wajah Sulaiman, diuji oleh Allah dengan semua kenikmatan. Ternyata dia tidak bisa menikmati hidup dengan tenang karena ada saja ujian. Sulaiman lalu menulis surat, idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Pergilah dengan surat ini. Saudaraku, dari kisah ini kita mengerti bahwa Sulaiman pun diuji. Dan ujian selanjutnya dari Sulaiman yang banyak orang tidak tahu bahwa ini adalah ujian yang Allah ceritakan dalam surah Saba itu sendiri. Ketika dia wafat, saudaraku, Anda bayangkan, semua kita wafat, kita ingin semua keluarga kita tahu bahwa kita sudah wafat. Kita ingin jasad kita diurus oleh orang-orang yang mencintai kita. Kita ingin ada orang-orang yang kita sayangi ikut memandikan kita, ikut menguburkan kita, ikut mensolatkan kita. Kita ingin seperti itu. Tapi Allah uji Nabi yang paling banyak ujiannya, yang paling banyak nikmatnya ini, dengan ujian yang berat. Ketika dia wafat, saudaraku, tidak ada yang mengerti bahwa Sulaiman sudah wafat. Illa dabatal ardi ta'kulu min sa'atah.
Kata Allah, seandainya tidak ada rayap, bayangkan, hewan kedua yang menjadi ujian setelah hudhud, rayap, dabatal ard. Dan Anda tahu saudara sekalian, coba Anda lihat ke depan. Ini tongkat Sulaiman. Anda tahu, rayap itu atas izin Allah tidak memakan bagian bawah dulu. Padahal kalau Anda lihat rayap-rayap yang memakan satu kayu atau satu makanan yang dia suka, dia memborongi makanan itu, lalu dia makan bersama-sama. Seandainya rayap itu memakan bagian bawah dulu, maka tongkat ini akan keropos bagian bawahnya dan Sulaiman sudah akan jatuh dengan cepat. Tapi tidak, Allah takdirkan rayap itu memakan kulit-kulitnya, pinggir-pinggir dari tongkat itu dulu. Sehingga lama Sulaiman berdiri sudah dalam keadaan wafat, tidak ada yang tahu. Bahkan jin, seandainya mereka mengetahui yang gaib, ini kata Allah dalam Quran, seandainya jin mengetahui yang gaib, sudah lama mereka tahu bahwa Sulaiman sudah wafat. Sampai selesai pembangunan, sebagian mengatakan Masjidil Aqsa, sebagian mengatakan kerajaan, tidak ada di antara jin pun yang tahu bahwa Sulaiman sudah lama wafat, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Apa makna dari kisah ini? Jangan merasa bahwa kita di Indonesia dengan semua kenikmatan, semua hal yang kita punya, kita bisa makan dengan enak, kita bisa minum dengan nyaman, kita puasa tanpa ada bom, tanpa ada genosida dan lain-lain. Jangan merasa kita sudah lolos dari ujian Allah. Dan jangan merasa sebaliknya, bahwa saudara-saudara kita yang ada di Gaza hari ini, saudara sekalian, bahwa saudara-saudara kita yang ada di Gaza di perbatasan, yang kena genosida, rumah-rumah hancur, sekolah-sekolah hancur, semua yang mereka punya sudah binasa, saudara sekalian. Bahkan di antara mereka meminum air genangan. Sebagaimana kalau kita melihat genangan-genangan air, mereka mengambil tempat-tempat, lalu menuangkan air-air yang dalam genangan, lalu mereka minum sebagai sahurnya dan sebagai buka puasanya. Anda kira itu ujian? Wallah, demi Allah, mata semua manusia mengatakan itu ujian. Tapi percayalah, kalau itu dikerjakan atas niat, atas kepercayaan bahwa yang menguji adalah Allah, bisa jadi hidup mereka lebih tenang dari kita yang penuh dengan kenikmatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hidup ini singkat, saudara sekalian. Sesingkat engkau tidur, lalu engkau bangun. Ketika kau tidur, kau mengatakan doa yang diajarkan Nabi, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Atau dalam riwayat, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita mengatakan, ya Allah, dengan namamu saya tidur dan dengan namamu saya bangun. Rasa-rasanya baru kita tidur jam 9, kita sudah bangun jam 4, lalu membaca lagi doa, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah dia mematikan kami. Itulah kehidupan dunia. Tidurmu berdoa bahwa saya baru saja mati, ya Allah, saya akan mati yang singkat. Bismika Allahumma amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu saya akan mati, karena tidur adalah mati yang singkat. Dan ketika kita bangun, kita mengatakan, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara kenikmatan yang paling berat dan menjadi ujian bagi Allah, ujian dari Allah bagi kita kaum muslimin, adalah ujian mensyukuri kenikmatan. Dan di antara mensyukuri kenikmatan yang paling mahal, yang dititipkan sebagai ujian Allah, ujian dari Allah kepada kita, adalah ujian kedua orang tua. Bagaimana seorang hamba ketika kemudian dititipi orang tua. Nabi SAW menjelaskan tentang beratnya ujian ini. Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. 3 kali Nabi bersumpah, demi Allah tidak beriman. Orang-orang yang mendapati orang tuanya di usia tua, dan dia tidak diberikan oleh Allah surga yang menjadi balasannya. Demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah. Orang-orang yang mendapati orang tuanya di usia tua, lalu dia tidak masuk surga. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah ketika Anda masih mempunyai kedua orang tua.
Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian dia lahir, ayahnya sudah tidak ada. Ketika usia 6 tahun ibunya wafat. Ketika 8 tahun kakeknya meninggal. Itulah Nabi yang paling mulia yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Dengan semua ujiannya. Belum lagi ujian yang lain selain orang tua kita. Adalah ujian istri dan anak-anak kita. Lihatlah dalam Al-Quran. Bukankah Nabi Nuh adalah hamba yang saleh. Tapi Allah titipkan ujian lewat istrinya. Bukankah Nabi Lut adalah seorang hamba yang saleh, tapi Allah titipkan ujian melalui istrinya. Sebaliknya, bukankah istri Firaun Asia merupakan wanita yang solehah, tapi Allah titipkan suaminya Firaun sebagai ujian baginya. Saudaraku, ini tempat ujian. Selama nafas masih berada, semangat selama nyawa masih di dalam badan kita, jangan pernah mengatakan saya tidak akan diuji Allah. Tetapi lewati ujian-ujian itu dengan kesyukuran, dengan nikmat. Makanya Nabi ketika diuji oleh Allah, apa yang dia katakan? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk setiap keadaan, untuk setiap ujian. Bukankah dia dipukuli di Taif? Bukankah penduduk Taif menzalimi dia? Bukankah dia dikejar oleh kafir Quraisy? Bukankah dia diludahi oleh Yahudi? Bukankah begitu banyak ujian Nabi? Lalu mengapa kita dengan ujian yang sedikit kita banyak mengeluh kepada Allah sampai kita melupakan begitu banyak nikmat Allah? Makanlah saudara dengan secukupnya. Mulai detik ini berjanjilah untuk tidak membuang-buang makanan. Minumlah dengan secukupnya. Mulai detik ini berjanjilah untuk tidak membuang-buang minuman. Karena demi Allah, saudara kita di Gaza hari ini susah makan, susah minum. Bersyukurlah atas nikmat ini. Karena siapa yang tidak bersyukur dengan suatu nikmat, Allah akan cabut nikmat itu. Dan Allah akan berikan ujian kepadanya. Yang mana ujian itu susah untuk dilewatinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Makanya ayat yang paling banyak diulang Allah dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu, wahai manusia, yang mana lagi yang kau dustakan? Bersyukurlah pada Allah. Syukuri setiap nikmat. Bersyukurlah jika engkau masih memiliki ayah dan ibu. Bersyukurlah ketika engkau masih memiliki anak. Jutaan manusia ingin punya anak, Allah belum titipkan. Bukankah banyak nabi juga diuji dengan itu? Bersyukurlah jika engkau punya rumah untuk tinggal. Bersyukurlah jika engkau punya kendaraan untuk digunakan dalam seharian kita. Bersyukurlah jika masih ada makanan di kulkas-kulkas rumah kita. Bersyukurlah jika masih ada yang bisa diminum dalam kehidupan kita. Karena jutaan orang di saat kita hidup hari ini di Gaza susah mendapatkan itu. Terakhir saudaraku yang dimuliakan Allah, saya ingin mengajak semuanya untuk istiqamah. Jangan sampai Ramadan kita berlalu, lalu kemudian amal-amal solehnya juga berlalu. Jangan sampai yang kita rutin sholat tarawih, yaitu sholat malam, lalu kemudian setelah Ramadan, di Syawal ini, kita sudah tidak pernah lagi sholat malam. Jangan sampai kemudian ketika di Ramadan, kita menjadi hamba yang menghatamkan Al-Quran. Lalu kemudian setelah Ramadan, kita menjadi hamba yang na'udzubillah tidak pernah lagi membaca Al-Quran. Jangan sampai saudaraku yang dimuliakan Allah, kita menjadi hamba yang kufur nikmat. Ketika Ramadan, kita terbiasa berpuasa. Setelah Ramadan, kita tidak mengikutkan dengan amalan-amalan lain. Kita tidak pernah puasa sunnah. Dan ingat, ada satu puasa yang sangat dianjurkan. Yang kalau lengkap puasa Ramadan, ditambah dengan 6 hari pada bulan Syawal, kata Nabi, maka itu akan sama dengan pahala berpuasa 1 tahun penuh. Maka saya mengingatkan saudara sekalian, dalam 30 hari atau 29 hari bulan Syawal ini, luangkan waktu untuk berpuasa 6 hari. Pilih, terserah, mau di awal, mau di akhir, mau di pertengahan. Dimulai dari besok sudah boleh puasa Syawal 6 hari pada bulan Syawal. Saya mengingatkan diri saya supaya Anda terhitung seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Ingatkan istri Anda, ingatkan suami Anda, ingatkan seluruh keluarga Anda bahwa puasa ini adalah puasa yang diikuti oleh Nabi. Kata Nabi SAW, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana lahu qasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan lalu dia ikutkan 6 hari pada bulan Syawal, dan 6 hari ini tidak harus berurutan. Selama itu bulan Syawal, itu masih boleh dikerjakan.
maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Mengapa? Karena puasa 1 bulan Ramadan itu seperti dikali pahalanya 10 bulan. Sebagaimana ayat dalam surah Al-An'am, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan 1 kebaikan, saya balas dengan 10 pahala. Maka 1 bulan kita puasa Ramadan sudah seperti 10 bulan. Lalu 6 hari dikali 10, 60 hari sama dengan 2 bulan. Maka betullah sabda Nabi SAW, itu seperti puasa 1 tahun penuh. Mari kita beristighfar pada Allah. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita beristighfar seraya mengumandangkan doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Gaza, memberikan pertolongan pada saudara-saudara kita di Palestina. Kita beristighfar pada Allah, minta ampun, bertaubat. Jangan sampai selama Ramadan kemarin masih banyak sekali dosa-dosa yang kita sengaja maupun tidak. Kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ya Allah ya Aziz ya Jabbar ya Allah ya Rahman ya Rahim, unsur ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansurhum ya Qawi ya Aziz. Allahumma rahmaka bi nisaihim wa taqabbal shuhadaahum. Allahumma taqabbal shuhadaahum warham nisaahum. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, nas'aluka an tansurahum fi Gaza, nas'aluka an tansurahum fi Palestin, kun lahum mu'inan wa nasira. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, nas'aluka ya Allah an tantaqim 'ala al-yahud al-ghasibin fa innahum la yu'jizunak. Allahumma 'alayka bi Amrika wa Israil فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا الله يا رحمن تقبل شهداء إخواننا في غزة، تقبل شهداءهم وارحم نساءهم وارحم أطفالهم، إنك أنت أرحم الراحمين، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت العزيز ذو انتقام. اللهم عليك بأمريكا وإسرائيل يا الله يا رحمن يا العزيز يا الجبار يا المنتقم، إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami meminta ya Allah pada hari yang bahagia ini, setelah kami melewati bulan suci Ramadan, kami minta padamu semua ampunanmu ya Allah. Jangan kau biarkan ada di antara kami yang meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali engkau telah mengampunkan dosa-dosa kami, memaafkan kesalahan-kesalahan kami, menerima setiap amalan soleh kami, terima bacaan Quran kami ya Allah, terima puasa-puasa kami ya Allah, terima sujud-sujud kami, terima setiap doa kami, terima setiap tetesan air mata kami ya Rabb. Kepadamu lah kami menyembah, kepadamu kami berserah diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami serahkan kehidupan kami. Jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah, dan jadikan kami hamba-Mu yang bersabar atas setiap ujian-Mu ya Allah. Kuatkan saudara-saudara kami di Gaza, kuatkan saudara-saudara kami di Palestina untuk menghadapi ujian-ujian mereka ya Rabb. Berikan pada mereka rezeki yang banyak, menangkan mereka dari musuh-Mu dan musuh kami semua Yahudi ya Allah. Mudahkan mereka melewati ujian ini ya Allah. Kami tahu ujian ini mereka mampu melewatinya ya Allah. Engkau yang mengatakan kami tidak memberikan ujian kecuali Engkau mengetahui bahwa kami mampu melewati ujian itu. Ya Allah, kuatkan saudara-saudara kami di Gaza untuk melewati ujian-ujian mereka ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Izinkan kami berbakti kepada kedua orang tua kami sebelum mereka menemui ajal kami, sebelum mereka menemui ajalnya, dan izinkan kami menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami, menjadi teladan bagi anak-anak kami. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kumpulkan kami di dunia bersama orang-orang yang kami sayangi ya Allah, dan satukan kami di surga, di surga Firdaus bersama orang-orang yang kami cintai.
Izinkan kami memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Firdaus ya Allah. Dan izinkan kami memandang wajah-Mu ya Rabb ketika kami masuk ke dalam surga-Mu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di antara sunnah yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita beridul fitri adalah mengunjungi orang-orang yang disayangi. Datanglah dengan keikhlasan tanpa mengharap imbalan. Jangan sampai silaturahim kita hanya berbuah THR. Jangan sampai silaturahim kita hanya berbuat parsel. Tetapi niatkanlah silaturahim itu sebagai bukti bakti kita kepada orang tua. Bukti sayang kita kepada nenek kita, kepada tante kita, kepada orang-orang yang ditakdirkan menjadi keluarga kita. Luruskan niat kita, perbanyak silaturahim di hari-hari yang fitri ini. Minta maaflah sebanyak-banyaknya. Tidak akan hina orang yang banyak minta maaf. Sesungguhnya itu adalah kemuliaan. Wal afina anin nas. Dan sesungguhnya orang yang memaafkan, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Idul Fitri kita adalah kemenangan sejati. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.